Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Helmi dalam video pembelajaran kelas 3. Kali ini kita memasuki tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Seperti biasa, mari sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran yang kelima, kali ini kita akan mengenal benda gas lebih dekat. Benda gas. Benda gas itu contohnya udara. Udara di sekitar kita. Kita gunakan untuk bernafas atau saat angin bertiup, kita juga merasakan kesejukannya dari udara. Angin adalah udara yang bergerak. Itu adalah contoh dari benda gas. Maka benda gas itu dapat kita simpulkan benda gas tidak bisa dilihat, tetapi bisa kita rasakan. Contohnya benda gas yang bisa dilihat seperti apa? Awan yang ada di atas langit kita, atau asap. Asap juga adalah contoh dari benda gas, tetapi ia dapat dilihat. Sedangkan tadi, udara atau angin kencang hanya bisa kita rasakan, tapi tidak bisa kita lihat bagaimana bentuknya. Baik anak-anak, contoh benda gas diantaranya adalah udara yang terdapat di dalam balon, atau gas LPG yang sering digunakan oleh bunda ketika memasak, atau uap air ketika airnya panas atau mendidih lalu keluar uap di dalam corongnya. Kemudian awan yang ada di langit yang umumnya berwarna putih ketika langitnya cerah dan berubah menjadi lebih hitam kelabu ketika berubah akan mendekati hujan, maka kita sebut dengan awan mendung. Atau asap pabrik, asap yang keluar dari cerobong-cerobong pabrik. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita bahas bagaimana sifat-sifat dari benda gas. Yang pertama, benda gas itu sifatnya menekan ke segala arah, sama seperti benda cair. Kemudian benda gas sebetulnya juga menempati ruangan, dan bentuknya berubah-ubah, tidak seperti benda padat. Kemudian benda gas juga memiliki massa. Baik anak-anak, sifat benda gas menekan ke segala arah. Contoh, ketika kita meniup balon yang tadinya kecil, kemudian kita tiup, diberikan udara di dalamnya, maka udaranya yang dimasukkan ke dalam balon mendesak agar balonnya berubah menjadi lebih besar karena dia menekan ke segala arah. Lalu, dari balon tersebut juga dibuktikan bahwa udara atau benda gas itu menempati ruangan. Contohnya ketika kita meniup balon, maka udara atau gas yang kita tiupkan menempati ruangan yang ada di dalam balon tersebut. Kemudian, benda gas sifatnya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Jika berada di dalam balon, maka bentuk dari benda gas tersebut seperti balon. Apabila berada dalam balon yang ukurannya lebih besar atau balon udara, maka bentuknya akan menyesuaikan. Dengan hal tersebut, udara menyesuaikan bentuk berdasarkan bentuknya. 4. Memiliki massa. Walaupun gas itu tidak terlihat, tetapi ia memiliki massa, dapat dibandingkan antara satu balon yang lain dengan balon yang lainnya. Pada gambar, ditunjukkan beratnya sama. Sedangkan pada bagian yang bawah, balon yang berisi udara ternyata lebih berat daripada balon yang kempes atau tidak ada gas di dalamnya. Baik anak-anak, apa saja alat-alat yang bisa kita gunakan untuk menimbang berat? Contoh, ada timbangan beras. Timbangan beras ini adalah alat yang digunakan untuk menimbang barang yang ukurannya lebih dari 50 kg. Tentu saja seperti beras contohnya. Kemudian, apakah kalian pernah melihat timbangan seperti ini? Ini adalah timbangan badan. Biasanya adalah tentu saja untuk mengukur badan yang maksimalnya diukur 120 kg. Berapa ya ukuran berat badan kalian saat ini?
Ada yang di atas 70 kg. Selanjutnya, ada timbangan yang lebih ringan, yakni timbangan kue. Biasanya menggunakan jarum, lalu benda yang ditimbangnya berada di atas, digunakan untuk menimbang barang yang tidak lebih dari 5 kg. Biasanya digunakan untuk menjual barang-barang cemilan yang diperdagangkan di sekitar kita. Ada di antara kalian yang ayah bundanya berwirausaha dalam produk dagangannya tertentu, biasanya untuk mengukurnya menggunakan timbangan kue ini. Selanjutnya, ada timbangan gantung. Timbangan gantung artinya timbangan yang cara menggunakannya dengan menggantung benda yang ditimbangnya ke dalam timbangan tersebut. Contoh adalah timbangan gantung ini digunakan untuk untuk menimbang bayi. Di antaranya berikutnya ada timbangan warung yang biasanya digunakan untuk menimbang telur dan lain-lain. Maksimal barangnya yang digunakan adalah 10 kg. Ada juga neraca. Timbangannya biasanya lebih ringan dan digunakan untuk menimbang emas, perak, dan logam. Baik anak-anak, selanjutnya di dalam satuan berat kita mengenal istilah kilogram ditulis dengan kg, gram, dan ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. Ons itu adalah hektogram atau ditulis dengan tulisan Hg. Cara membacanya gunakan satuan kilogram dan gram seperti pada gambar. Lihat, ada angka 1 yang diberi tanda warna merah, itu menunjukkan 1 kilogram. Kemudian di bagian bawahnya itu ada tulisan 2 ons. 2 ons itu apa maksudnya? Kemudian di paling ujungnya ada ukuran 5 kg. Maksudnya apa ya? Silakan kalian amati gambar tersebut. 5 kg, 200 gram. 5 kg, 200 gram. Baik anak-anak, selanjutnya mari sama-sama kita membantu Lani cara membaca timbangan kue dengan menggunakan satuan kilogram dan gram. Kita perhatikan ya. Ujung jarumnya menunjukkan ke angka 3 kg. Kemudian yang kedua 5 kg dengan kelebihan 600 gram. Kemudian yang ketiga 3 kg 400 gram. Selanjutnya anak-anak, Bapak Presiden kita mengajak masyarakat untuk bergotong royong. Mengapa gotong royong itu dipilih oleh Bapak Presiden dalam menanggulangi kebakaran hutan? Karena ternyata jalan keluar untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan adalah dengan gotong royong. Bekerja sama satu dengan lainnya. Gotong royong merupakan ciri khas budaya bangsa. Sesuai dengan Pancasila, sila keberapa ya? Ada yang masih ingat dalam video pembelajaran sebelumnya? Baik, anak-anak, gotong royong itu secara definisi berarti kegiatan bersama-sama dan bersifat sukarela. Manfaat dari gotong royong adalah 1. Pekerjaan cepat selesai. 2. Pekerjaan berat menjadi ringan. Dan mempererat persaudaraan antar warga. Itulah manfaat dari gotong royong. Terakhir, pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Itu juga manfaat dari gotong royong. Baik anak-anak, selanjutnya kita memasuki pembelajaran yang terakhir dalam subtema yang kedua ini. Pembelajaran 6. Kita sama-sama membahas benda berdasarkan wujudnya. Dibagi menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagaimana sifat-sifatnya? Sifat benda padat memiliki volume dan bentuk yang tetap. Nomor 2, nomor 3, silakan kalian kerjakan ya, diisi. Kemudian contohnya, meja, kursi, balon. Lakukan hal yang sama pada benda cair, sifatnya dan contohnya. Begitupun pada benda gas, sifatnya dan contohnya. Baik anak-anak, kita akan mengulas kembali bagaimana tangga dalam satuan berat baku. Sama seperti satuan panjang kemarin, memiliki tangga-tangga ukuran.
kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram karena dia turun 3 tangga. Kemudian 1 ons sama dengan 100 gram. Ons itu sama dengan hektogram. Nomor 2 tangga dari atas. Setiap kenaikan dan keturunan memiliki aturan tertentu. Baik, setiap 1 ons itu artinya kilogram, hektogram, hektogramnya sama dengan ons. Bila 20 kg, maka itu berukuran sama dengan 200 ons atau 200 hektogram. Diberi tambahan dikali 10. Angkanya yang tadinya 20 kg menjadi 200 ons atau 200 hektogram. Berat badan Yusuf 20 kg, 200 ons. Berat kue ibu 5 kg. Maka dia turun dari kilogram ke dalam gram. Turun sebanyak 3 tangga. Maka dikali menjadi dikali 1000. Hasilnya 5 kg sama dengan 500 gram. Nah, temukanlah satuan berat yang tepat. Contoh, berat badan Udin adalah 30. 30 apa ya kira-kira? Jawabannya adalah 30 kg. Ibu memberi telur seberat dan berikutnya. Baik anak-anak, selanjutnya hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan di dalam mencukupi apa yang kita miliki saat ini. Mengapa kita harus hidup sederhana? 1. Lebih mensyukuri dan menikmati apa yang kita miliki. 2. Hidup menjadi lebih tenang. 3. Mencegah kesan kesombongan. Kita harus hidup secara sederhana. Dan 4. Mengajarkan hidup cermat dan disiplin. Nah anak-anak, selanjutnya silakan kalian lingkari kata-kata berikut ini yang sesuai dengan kehidupan sederhana. Bisa kalian baca ya. Ada rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, boros, berlebih-lebihan, cermat, berbagi, sombong, dan hemat. Mana ya kira-kira kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana? Berendah hati, secukupnya, cermat, berbagi, dan hemat. Baik anak-anak, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah dan tetap berdoa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.